si perusahaan Pepsi yang di Filipina itu ngomong bahwa jangan keluarkan angka 349. Tapi yang di Meksiko malah berpikir bahwa yang dikeluarkan angka 349. Nah, baik lagi di Berisik. Ini hari gue sendiri nih. Gue lagi nemenin Mamat servis motor. Jadi ya daripada bete nungguin, mendingan gue bikin video, bikin konten ya. Nah, hari ini gue pengen ngebahas masalah ada salah satu undian terbesar di dunia itu tahun 1992 di Filipina. Undian Pepsi Number Fever. Maksudnya Pepsi Number Fever adalah dimana Pepsi ingin menjatuhkan perdagangan atau mengalahkan pasar cola di Filipina. Nah, kenapa gue mau ngebahas Pepsi? Karena tadi gue lagi pengen banget minum Pepsi. Di beberapa minimarket gue beli Pepsi tuh nggak ada. Akhirnya mau nggak mau gue beli produk lainnya, tapi tetap cola. Nah, gua keinget, oh iya, kan Pepsi di Indonesia udah tutup, udah nggak ada pabrik Pepsi. Nah, gua berpikir lagi bahwa bagus juga nih kita ngebahas sejarah Pepsi Number Fever itu. Nah, Pepsi Number Fever. Nah, tahun 1992 di bulan Mei tepatnya di Filipina itu ada produk Pepsi yang ingin mengalahkan perdagangan Coca-Cola di Filipina. Lu sendiri tahu nggak, produk Pepsi itu nggak cuma Pepsi doang, tapi ada beberapa merek dagang lainnya. Contohnya kayak 7up, terus kayak Mountain Dew, Miranda itu masih produknya Pepsi. Nah, kalau Coca-Cola kan produknya tuh ada Coca-Cola, Sprite, sama Fanta, sama yang lain-lain juga. Nah, di saat itu di Filipina itu kalau nggak salah ya, Coca-Cola itu menguasai perdagangan sekitar 70% perdagangan cola di Filipina di tahun 92. Nah, Pepsi hanya mendapatkan 17% menguasai perdagangan di Filipina. Itu jauh banget. Akhirnya perusahaan Pepsi ini berpikir bagaimana mensiasati atau mengalahkan perdagangan Coca-Cola di Filipina. Akhirnya bikinlah Pepsi Number Fever. Nah, Pepsi Number Fever itu dalam jangka waktu hampir sekitar 5 minggu itu Pepsi menyiarkan nomor-nomor pemenang di setiap malamnya tuh di TV setiap hari. Dia ada yang dapat 1.000 peso. Waktu itu mata uang Filipina kan peso, masih dapat 1.000 peso. Saat 92 itu 1.000 peso udah lumayan, karena rata-rata penghasilan masyarakat Filipina itu hanya 100 peso per bulannya di tahun 92. Nah, akhirnya gimana nggak tertarik ya kan? Itu udah ibaratnya kayak lotre, tebak-tebak nomor ya gak, Pak? Ya kalau ibaratnya kayak togel lah yang sekarang. Tapi di saat itu hanya untuk menaikkan perdagangan Pepsi. Nah, meledaknya itu di saat tahun, kalau nggak salah bulan Mei tahun 1992, Pepsi mengumumkan door prize-nya nih sekitar 1 juta peso. 1 juta peso. Nah, Pepsi bekerja sama salah satu perusahaan konsultan Pepsi yang ada di Meksiko saat itu untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Nah, rencananya Pepsi ini dia memberikan 2 nomor pemenang nih. Sebelumnya itu setiap harinya emang udah diundi setiap hari. Jadi masyarakat di Filipina itu setiap hari berebutan buat beli Pepsi, buat ngambil tutup botolnya, dari kalangan yang bawah sampai kalangan menengah ke atas. Nah,
Jadi ibaratnya warga Filipina udah mengharapkan hadiah besar nih untuk mendapatkan, untuk mencari botol Pepsi ini udah mendapatkan mengharapkan hadiah yang besar. Nah terus gua rasa saat itu Indonesia pernah nggak sih, Mat? Indonesia, Mat? Sempet lah ya, tapi kalau gua rasa waktu itu bukan hadiah, bukan duit lah ya. Bukan. Kayak kalau Coca-Cola waktu itu cuma ngasih kayak gelas ya. Jam, baju, jadi undian-undian berhadiah aja. Undian berhadiah waktu itu saat Coca-Cola kan pernah tuh di balik tutup botolnya itu Coca-Cola tuh dapetin nomor apa, dapat hadiahnya jam, baju, terus kayak gelas. Nah ini Pepsi ini duit nih sekitar 1 juta peso, itu besar banget di tahun 92, itu door prize-nya. Kalau yang biasanya kecil-kecilnya itu 1.100 peso, 150 lah, atau 5.000 peso. Nah akhirnya di tahu semua orang itu banyak banget kejadian di saat pengundian Pepsi Number River itu. Ada juga orang yang berantem gara-gara berebutan tutup botol Pepsi. Ada juga pembantu yang dipenjarakan sama majikannya karena dituduh mencuri tutup botol Pepsi. Ya iyalah, di situ duit semua isinya. Banyak juga orang-orang yang nyimpen tutup botol Pepsi itu diberangkas. Gila, udah kalah emas tutup botol Pepsi saat itu. Nah, di tahun 1992 di bulan Mei, akhirnya perusahaan Pepsi mengumumkan bahwa pemenangnya adalah yang memiliki tutup botol nomor 349. Akhirnya ada salah satu warga negara Filipina yang memegang tutup botol nomor 349 itu, Maria namanya. Nah, Maria ini orang menengah ke bawah, dan dia tuh seneng banget di saat tahu bahwa nomor yang dia pegang itu adalah nomor pemenangnya, door prize-nya, yang saat itu mendapatkan 1 juta peso. Seneng lah, dia udah pada joget-joget. Ternyata pas dia keluar rumah, gak cuma dia doang yang punya.